Apakah Anda tahu perasaan ketika segalanya tampak kacau, namun ada satu orang yang tetap tenang dan tak tergoyahkan? Itulah inti dari Stoikisme, sebuah filsafat yang bukan hanya sejarah kuno, tetapi juga alat praktis untuk kehidupan modern. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan seorang Stoik, menghadapi perang, wabah, dan intrik istana, namun ia dikenang karena ketenangan dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Rahasianya, dia tahu bahwa hidup itu tak terduga dan seringkali penuh tantangan. Tetapi bagaimana kita merespons tantangan-tantangan inilah yang benar-benar menentukan siapa kita. Bayangkan menggabungkan kekuatan yang sama itu dalam kehidupan sehari-hari Anda, mulai dari menavigasi percakapan sulit hingga mengelola peristiwa tak terduga dalam hidup. Dalam video ini, kami akan berbagi 10 pelajaran emas yang ditawarkan oleh Stoikisme yang dapat membantu Anda tetap tenang dan terkendali. Ini bukan hanya gagasan filosofis, tetapi strategi praktis yang diuji oleh waktu dan sejarah, siap untuk diterapkan pada tantangan abad ke-21. Saat kita mempelajari pelajaran-pelajaran ini, ingatlah bahwa ini bukan tentang menjadi tanpa emosi, tetapi tentang menjadi tuan dari emosi Anda, dengan menggunakan kebijaksanaan Marcus Aurelius untuk mengubah setiap rintangan menjadi peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Mari kita mulai. 1. Terimalah apa yang dapat Anda kendalikan. Hidup dengan tenang di dunia yang cepat pada zaman ini terasa seperti tugas yang sangat berat, namun Stoikisme menawarkan sebuah permata abadi. Fokus pada apa yang berada dalam kekuasaan Anda. Ini bukan tentang mengabaikan tantangan hidup, tetapi tentang mengalirkan energi Anda secara efektif. Bayangkan Anda adalah seorang prajurit modern, bukan dalam pertempuran tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Senjata Anda adalah pilihan, tindakan, dan sikap Anda. Terjunlah ke rutinitas harian Anda yang dipenuhi dengan keputusan dan tindakan, baik yang kecil maupun besar. Disitulah kekuatan Anda berada. Anda tidak bisa mengendalikan lalu lintas, cuaca, atau mood orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda bereaksi. Stoikisme bukanlah tentang menekan emosi, tetapi tentang mengakui mereka dan kemudian memutuskan bagaimana Anda bertindak. Perasaan sama seperti tamu yang tidak diundang yang datang tiba-tiba. Ketika kemarahan atau kesedihan datang, akui mereka, pahami mengapa mereka ada di sana, lalu pandu mereka keluar. Taman emosional Anda adalah aturan Anda. Pikirkanlah pikiran Anda sebagai taman. Apa yang Anda tanam di dalamnya dan bagaimana Anda merawatnya akan menentukan pemandangan batin Anda. Di taman ini, Anda adalah tukang kebun dan arsiteknya. Tanamlah benih kepositifan, siramlah dengan tindakan bijak, dan cabutlah negativitas. Ini tidak berarti mengabaikan realitas keras kehidupan, tetapi tentang memilih melalui lensa mana Anda melihat realitas tersebut. Ketika Anda fokus untuk membentuk pikiran dan tindakan Anda menciptakan sebuah tempat perlindungan dalam ketenangan, terlepas dari badai di luar sana. 2. Kekuatan penerimaan. Penerimaan sama seperti memiliki kekuatan super. Bayangkan berdiri di pantai dan ombak menghantam kaki Anda. Anda tidak bisa menghentikan ombak, tetapi Anda bisa belajar berselancar. Itu adalah apa yang diajarkan Stoikisme kepada kita tentang penerimaan. Penerimaan bukan tentang menyerah atau mengatakan bahwa segalanya baik-baik saja. Ini tentang mengakui bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita, dan alih-alih melawan mereka, kita belajar untuk beradaptasi dan bergerak bersama mereka. Sekarang bayangkan sebuah hari yang dimulai dengan sebuah kesalahan. Anda menumpahkan kopi, Anda ketinggalan bus, atau Anda melupakan tugas penting. Mudah untuk membiarkan momen-momen ini merusak suasana hati Anda, atau bahkan sepanjang hari Anda. Tetapi bagaimana jika sebaliknya Anda menerima kecelakaan-kecelakaan ini sebagai bagian dari kehidupan Anda? Anda membersihkan tumpahan tersebut, mengejar bus berikutnya, dan menyelesaikan tugas yang terlupakan. Pergeseran dalam pola pikir dari frustrasi menjadi penerimaan dapat mengubah hari buruk menjadi tantangan yang siap Anda hadapi. Mari kita bawa Marcus Aurelius ke abad kita. Dia mungkin tidak mengirim tweet atau posting status, tetapi kebijaksanaannya yang abadi mungkin akan memberitahu kita bahwa marah-marah tentang lalu lintas, cuaca, atau komentar kasar online
sama seperti mencoba menghentikan hujan, itu sia-sia. Alih-alih, kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Respons kitalah yang menentukan diri kita, bukan situasi di luar diri kita. Kita bisa memilih marah, atau kita bisa mengambil nafas dalam-dalam, menerima dan mencari langkah berikutnya. Kekuatan penerimaan ini tidak membuat Anda pasif, itu membuat Anda kuat. Ketika Anda menerima apa yang tidak bisa Anda ubah, dan lebih fokus pada apa yang bisa Anda ubah, Anda menjadi seperti pohon yang membungkuk di tengah badai dan tidak patah. Anda lebih terkontrol, karena Anda tidak membuang energi pada yang tak terkendali. Setiap kali Anda berlatih penerimaan, Anda membangun ketahanan, seperti otot yang menjadi lebih kuat dengan setiap tantangan. Dan itu adalah pelajaran yang patut dihayati. 3. Berlatih kesadaran. Ini seringkali salah dimengerti sebagai konsep yang kompleks, tetapi sebenarnya berlatih kesadaran adalah senjata rahasia stoikisme untuk kehidupan modern yang sibuk. Bayangkan ini, Anda terperangkap dalam pusaran tugas harian. Pikiran Anda berlomba dari penyesalan kemarin ke kekhawatiran esok hari. Disinilah bisikan stoikisme masuk. Berhenti, bernapas dan hadir pada saat ini. Berlatih kesadaran dalam stoikisme bukan tentang peristiwa besar, tetapi tentang menemukan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Setiap saat adalah kesempatan untuk mengakar dalam sekarang dan saat ini. Berlatih kesadaran adalah tentang hadir sepenuhnya dalam apapun yang Anda lakukan dan tidak tersesat di masa lalu atau masa depan. Mari kita menjadi praktis. Mulailah dengan memperhatikan panca indera Anda. Apa yang Anda lihat, dengar, cium. Ini bukan hanya tentang menutup mata dan meditasi. Ini tentang membukanya lebih lebar ke dunia di sekitar Anda. Saat Anda makan, rasakanlah setiap gigitan. Saat Anda berjalan, rasakan setiap langkahnya. Itu mengubah tindakan sehari-hari Anda menjadi momen sadar. Dan ketika pikiran Anda melayang seperti yang akan terjadi, peganglah kendali dan arahkanlah kembali. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang ketekunan. Kesadaran sama seperti otot yang semakin Anda latih, semakin kuat ia menjadi. Menjaga kesadaran dalam pikiran tidak mengimplikasikan pelarian dari kenyataan, tetapi sebaliknya, itu menyiratkan untuk menjadi lebih hadir di dalamnya. Menghadapi tantangan hidup dengan pikiran yang tenang dan hati yang mantap. Ketika stres mengetuk pintu kesadaran Anda, tariklah napas dalam-dalam sebelum Anda menjawabnya. Mengakui bahwa saat ini adalah semua yang benar-benar kita miliki, peluklah hidup ini dan hidupilah dengan penuh. Ini adalah cara stoikisme, sebuah jalan bukan menuju kehidupan yang mudah, tetapi menuju kehidupan yang sangat bermakna. Kesadaran yang sederhana namun penting adalah alat Anda untuk kehidupan yang lebih fokus, tenang, dan tangguh. 4. Membangun ketangguhan. Dalam menghadapi rintangan kehidupan, kita seringkali menemukan diri kita di persimpangan jalan, mempertanyakan kemampuan kita untuk bertahan. Dan saya yakin Anda pernah berada di sana. Namun, ada kegerakan di dalam diri, sebuah bisikan kekuatan yang menolak untuk dibungkam. Itulah ketangguhan tak terucapkan para stoik yang berbunyi nyaring dalam kekacauan dunia modern kita. Ini tentang berdiri teguh ketika kehidupan melemparkan bola kesulitan. Epictetus seringkali menyentak kita, tidak dengan kata-kata besar, tetapi dengan kebenaran sederhana seperti, bukan apa yang terjadi pada Anda, tapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya, itulah yang penting. Ini bukan tentang mengesampingkan perjuangan Anda, ini tentang menguasainya. Pikirkan ketangguhan sebagai otot mental Anda yang semakin kuat setiap kali Anda menghadapi tantangan langsung. Bangun setiap hari dan menyadari bahwa dunia ini sementara dan tak terduga. Anda adalah seniman, kehidupan adalah kanvas Anda, dan ketangguhan itu adalah kuas Anda. Lukislah bagian kasar kanvas dengan sapuan ketabahan dan tekad. Sekarang, menumbuhkan ketangguhan bukanlah jalan santai. Menumbuhkan ketangguhan adalah perjalanan yang seringkali menanjak, penuh keraguan diri dan kemunduran. Tetapi ingat, setiap langkah tidak peduli sekecil apapun itu adalah batu loncatan menuju penguasaan batin stoik Anda.
Mulailah dengan merangkul ketidaknyamanan, bukan menjauh darinya. Saat Anda berhadapan dengan keterpurukan, pelajarilah ketangguhan Anda. Ini bukan hanya tentang bertahan di tengah badai. Ini tentang belajar menari di tengah hujan dengan semangat yang menolak untuk padam. 5. Pilih tanggapan Anda. Tanggapan Anda memiliki kekuatan untuk membentuk dunia Anda. Stoikisme mengajarkan kita pelajaran penting. Reaksi kita terhadap rintangan kehidupan menentukan perjalanan kita. Sebagai pejuang zaman modern di dunia yang cepat ini, mengapresiasi kebijaksanaan ini lebih penting dari sebelumnya. Ketika Anda dihadapkan pada kemunduran, sadarilah bahwa situasi bukanlah penguasa emosi Anda. Sama seperti menjadi sutradara film Anda sendiri, setiap adegan, setiap reaksi adalah milik Anda. Jadi ketika kejadian tak terduga datang, ambillah waktu dan bernapaslah. Jeda ini bukanlah kelemahan, ini adalah kekuatan. Seorang bijaksana memilih tanggapan yang meningkatkan. Memanfaatkan pelajaran stoik ini bukanlah tentang menekan emosi atau bersikap acuh tak acuh. Ini tentang mengakui perasaan marah, sedih, sukacita, dan kemudian mengarahkannya ke tindakan konstruktif. Anda bukanlah daun yang diterbangkan oleh angin takdir. Anda adalah kapten kapal yang menavigasi melalui badai dan perairan tenang. Pendekatan ini mengubah tantangan menjadi batu loncatan. Frustrasi dengan pekerjaan, arahkan energi itu ke dalam kreativitas atau mempelajari keterampilan baru. Sedang patah hati, gunakan kedalaman emosi itu untuk terhubung lebih dalam dengan orang lain atau untuk memahami diri Anda lebih baik. Dengan memilih tanggapan Anda tidak hanya bertahan tetapi Anda berkembang menciptakan narasi ketahanan dan pertumbuhan. 6. Batasi keinginan yang berlebihan. Pernahkah Anda mengejar bayangan? Mengejar hal-hal yang sebenarnya Anda tahu tidak akan membuat Anda bahagia. Itulah jebakan dari keinginan yang berlebihan. Stoikisme, filsafat yang tua seperti bukit namun baru seperti fajar esok hari, mengajarkan kita untuk menjauh dari jebakan ini. Ini bukan tentang menjalani kehidupan tanpa sukacita, tetapi menemukan sukacita dalam hal-hal yang esensial. Pelajaran ini bukan tentang meredupkan ambisi Anda atau puas dengan keterbatasan, tetapi tentang menyempurnakan fokus Anda. Bertujuan untuk apa yang benar-benar memperkaya hidup Anda. Ketika pikiran Anda dipenuhi dengan kebisingan keinginan tak berujung, hentikan kebisingan itu. Ini bukan tentang jumlah hal dalam hidup Anda, tetapi tentang kualitasnya. Apa yang membawa Anda kepada kebahagiaan sejati? Apakah itu kegembiraan sementara dari pembelian barang baru? Atau sesuatu yang lebih abadi seperti kehangatan hubungan yang baik, kepuasan atas pencapaian pribadi, atau ketenangan dalam momen sepi? Ini adalah harta yang tidak pudar seiring waktu. Dengan membatasi keinginan yang berlebihan, Anda tidak kehilangan apapun, tetapi Anda mendapatkan kendali atas kebahagiaan Anda. Ingatlah, orang terkaya bukanlah orang yang memiliki yang paling banyak, tetapi yang menginginkan paling sedikit. Jadi, bagaimana Anda menerapkan ini? Mulailah dengan membersihkan, dan saya tidak hanya bicara tentang lemari Anda. Bersihkan pikiran Anda dari sampah keinginan yang tidak perlu. Fokuslah pada hal-hal yang memberi nilai pada hidup Anda, seperti hubungan, pertumbuhan pribadi, dan pengalaman. Ini adalah permata yang memperkaya eksistensi kita. Dan ketika gelombang keinginan untuk hal besar berikutnya datang menerjang, tarik nafas, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Apakah ini akan membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik? Seringkali jawabannya tidak. Itu pertanda bagi Anda untuk mundur sejenak dan menghargai apa yang sudah Anda miliki. Ingatlah, perlombaan untuk mendapatkan lebih banyak dapat menjadi tak berujung. Kebahagiaan Anda tidak perlu sampai di garis finish. Itu ada di sini, dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda yang sejati. Saat kita melanjutkan, jika wawasan ini beresonansi dengan Anda dan Anda menemukan nilai di dalamnya, jangan ragu untuk menekan tombol suka. Itu adalah cara yang bagus untuk berbagi kebijaksanaan ini dengan orang lain dan memperluas komunitas belajar kita. 7. Bersikaplah berbudi. Mungkin Anda memahami perjuangan menjalankan tuntutan hidup sambil berusaha tetap setia pada nilai-nilai Anda.
Tetapi inilah pelajaran kuat dari stoikisme. Bersikaplah berbudi. Ini adalah panduan yang sederhana, namun mendalam untuk menjaga ketenangan di tengah kekacauan kehidupan modern ini. Ini bukan tentang tindakan besar, tetapi tentang tindakan kecil yang berintegritas, berani, bijaksana, dan memiliki kendali diri. Keutamaan-keutamaan yang terlihat kecil ini adalah kenyamanan di lautan yang bergelora dari dunia kita yang sibuk. Pertama, katakan pada diri sendiri Anda ingin menjadi apa, kemudian lakukan apa yang harus Anda lakukan. Ucap Epictetus, seorang filsuf Stoik. Kutipan ini bukan sekadar rangkaian kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak. Ini dimulai dengan introspeksi diri, memahami siapa Anda dan ingin menjadi apa, kemudian ini tentang mengarahkan tindakan Anda sesuai dengan visi ini. Jika Anda mencari ketenangan, bertindaklah tenang dalam situasi yang sulit. Jika Anda menghargai keberanian, berdirilah di hadapan ketakutan. Tindakan Anda mendefinisikan Anda, bukan keadaan Anda. Dengan mempraktikkan keutamaan-keutamaan ini setiap hari, Anda membangun benteng ketenangan di sekitar Anda, bukan hanya untuk tantangan besar, tetapi juga untuk rintangan sehari-hari. Jalur stoik ini praktis dan relevan bahkan di era digital yang ramai seperti sekarang. Ini tentang membuat pilihan yang disengaja. Ketika dunia terburu-buru, pilihlah untuk berhenti sejenak dan merenung. Ketika kemarahan atau frustrasi mengetuk pintu pikiran Anda, sambutlah dengan pengertian, kemudian biarkan mereka pergi. Ini adalah momen-momen pilihan di mana Anda berlatih keutamaan-keutamaan stoik. Ingatlah, ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemajuan setiap hari. Dengan menjalani keutamaan-keutamaan ini, Anda tidak hanya menjalani kehidupan, tetapi menguasai seni keberadaan yang tenang, langkah demi langkah. Inilah inti dari stoikisme, komitmen pada kebajikan sebagai jalan menuju kedamaian batin. 8. Memahami sifat sementara kehidupan. Anda tahu, dunia ini tidak berhenti berputar ketika kita menghadapi tantangan. Merangkul sifat sementara kehidupan adalah pelajaran stoik yang sangat penting, yang membuat kita terkait dengan realitas, terutama ketika gelombang keras datang. Kehidupan, dengan segala ketidakpastiannya, akan terus bergerak. Sebentar ada, sebentar lagi sudah hilang. Ini bukan alasan untuk putus asa, tetapi panggilan untuk bertindak. Kita didorong untuk hidup sepenuhnya di saat ini, menghargai momen-momen yang singkat, dan memanfaatkan setiap situasi sebaik mungkin. Ini tentang mengakui bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti, dan belajar untuk menari di tengah hujan daripada menunggu badai berlalu. Marcus Aurelius pernah merenung, waktu adalah sungai. Aliran peristiwa yang ganas hanya dapat dilihat sekali dan sudah mengalir melewati kita, dan aliran lain mengikuti dan sudah hilang. Metafora yang jelas ini menggambarkan pandangan stoik tentang sifat singkat kehidupan. Ini adalah pengingat bahwa waktu kita di sini terbatas dan alih-alih terpuruk dalam masa lalu atau cemas tentang masa depan, fokus kita seharusnya pada saat ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki. Ini tidak berarti kita mengabaikan perencanaan masa depan, tetapi sebaliknya kita melakukannya dengan kesadaran bahwa segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Ini tentang menemukan keseimbangan, mempersiapkan diri untuk hari esok, sambil hidup sepenuhnya hari ini. Sekarang, renungkan bagaimana pemahaman ini dapat mengubah pendekatan Anda terhadap kehidupan sehari-hari. Alih-alih melekat pada kejayaan masa lalu atau khawatir tentang ketidakpastian masa depan, fokuslah pada saat ini, satu-satunya waktu di mana Anda bisa bertindak dan membuat perbedaan. Masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah kemungkinan, tetapi saat ini adalah nyata dan konkret. Dengan menerima sifat sementara kehidupan, Anda membudayakan kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh perubahan yang tak terhindarkan dalam hidup. Ini bukan tentang keterpisahan atau ketidaktertarikan, tetapi tentang menemukan stabilitas di tengah badai yang tak terelakkan dalam hidup. Pelajari pelajaran dari stoikisme ini, dan Anda akan menemukan sumber kedamaian di dalam, terlepas dari kekacauan yang mungkin berputar di sekitar Anda. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa meskipun dunia berubah, kemampuan Anda untuk tetap tenang dan tangguh menjadi mercusuar ketenangan di tengah lautan perubahan. 9.
Nilai dari rasa syukur. Kehidupan sering membuat kita tersesat dalam lautan keinginan dan kekecewaan, lupa akan keajaiban eksistensi kita. Namun, ada sebuah mercusuar stoik yang menusuk kabut ini. Seneca salah seorang yang bijak dari zaman dulu, dengan teguh percaya pada kekuatan yang dalam dari rasa syukur. Ini bukan tentang mengucapkan terima kasih hanya untuk angin besar saja, tetapi tentang mengakui keajaiban kecil sehari-hari yang sering kita abaikan. Pelajaran dari stoikisme ini bukan hanya filosofi, tetapi alat praktis yang mengasah fokus kita pada apa yang benar-benar penting. Syukur, seperti yang diajarkan Seneca, bukanlah perasaan pasif, tetapi keterlibatan aktif dengan dunia. Sangat mudah untuk merasa bersyukur ketika kehidupan berjalan lancar. Tantangan sebenarnya dan ujian sejati dari rasa syukur terletak pada menemukan alasan untuk bersyukur, bahkan ketika segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ini tentang memperhatikan keindahan di hari yang basah oleh hujan, atau menghargai pelajaran dalam usaha yang gagal. Dengan mengubah sudut pandang kita untuk menghargai spektrum penuh pengalaman, kita membudayakan hati yang tangguh dan penuh sukacita. Latihan stoik ini tidak hanya mencerahkan suasana hati kita, tetapi juga mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan kebijaksanaan. Seneca pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Ini mencerminkan panggilan stoik untuk merangkul saat ini dengan rasa syukur. Triknya adalah memulai dengan hal-hal kecil, memperhatikan hangatnya matahari di kulit Anda, senyum seorang asing, atau kenyamanan lagu favorit Anda. Dengan mengakui kegembiraan sederhana ini, kita membangun kebiasaan syukur yang memperkuat kita melawan badai yang tak terelakkan dalam hidup. Dengan melakukannya, kita tidak hanya bertahan, tetapi kita juga berkembang. Menemukan sumber kedamaian dan kepuasan dalam diri kita sendiri yang tidak bisa diambil oleh keadaan eksternal apapun. Ini adalah cara stoik, suatu jalan yang tidak hanya menuju ketenangan, tetapi juga kehidupan yang sangat memuaskan. 10. Belajar dan berkembang. Sahabat saya, tantangan adalah tamu yang tidak diundang dan tak terelakkan dalam hidup kita. Mereka masuk tanpa pemberitahuan dan seringkali tidak dihargai, padahal mereka membawa hadiah besar dengan mereka, kesempatan untuk pertumbuhan yang besar. Stoikisme mengajarkan kita untuk merangkul momen-momen ini, bukan dengan rasa pasrah, tetapi dengan semangat seorang pejuang. Dalam pertempuran dengan ketidakpastian kehidupan, kita membentuk kekuatan sejati kita. Siapakah yang tak terkalahkan? Mereka yang tidak bisa tersinggung oleh apapun di luar kendali akal mereka, kata Epictetus. Wawasan yang abadi ini adalah kompas kita dalam perjalanan perbaikan diri. Tanda pertumbuhan yang sejati tidak ditemukan dalam besarnya tantangan yang kita hadapi, tetapi dalam cara kita memilih untuk menanggapi mereka. Ini tentang keputusan-keputusan kecil sehari-hari yang membentuk karakter dan takdir kita. Dalam pilihan yang tampaknya sepele, kita meletakkan dasar karakter yang tangguh dan kuat, bukti dari komitmen kita terhadap evolusi pribadi. Perjalanan kita adalah bersifat pribadi, unik, dan tidak dapat dibandingkan dengan jalan orang lain. Setiap langkah, setiap sandungan, adalah milik kita untuk dimiliki dan dipelajari. Kita tumbuh bukan hanya dengan membaca atau merenungkan, tetapi dengan menjalani hidup, dengan terlibat dengan dunia di sekitar kita, dengan menguji keyakinan dan nilai-nilai kita terhadap realitas kehidupan. Ini adalah inti dari stoikisme modern, pendekatan praktis dan langsung terhadap kebijaksanaan. Ini tentang menggulung lengan baju Anda dan terjun ke dalam kekacauan kehidupan, mengetahui bahwa dalam kekacauan ini terletak kesempatan untuk muncul lebih kuat, lebih bijaksana, lebih tangguh. Peluklah 10 pelajaran ini dan pelajaran stoik lain dalam channel ini dengan hati penuh keberanian dan pikiran terbuka. Kebijaksanaan yang terkandung dalam filsafat stoik menawarkan panduan praktis untuk menavigasi gangguan dan ketidakpastian kehidupan dengan ketenangan dan kestabilan. Ingatlah, ketenangan yang sesungguhnya dibangun dari dalam diri. Jika Anda menghargai wawasan-wawasan ini dan ingin terus menjelajahi kebijaksanaan stoik, silakan tekan tombol suka
aktifkan lonceng notifikasi, dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Tetaplah tenang, bertindak dengan bijak, dan hidup dengan filosofi stoik.